cetak mesti minum. Dan ini masalah. Apa masalahnya? Ini gua kenal dan bakal ya kan gitu. Ketika ada orang yang melakukan di situ tuh wujud dan gua cancel bagai ya. Nah itu salah. Jadi Allah nanti akan riset. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa la dalam ayat yang disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Allah memang ketika kita lihat baik dan buruk, maka di awal ayat ini Allah bilang ada bulan, ada matahari, itu kan ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Nah manusia pun sama, ada fujur, ada takwa. Tinggal kita memang nih, kalau mau bahagia, qad aflaha man tazakka, apa qad aflaha man zakka. Allah kalau orang itu selalu meningkatkan potensi ketakwaannya, maka dia akan bahagia. Jadi fujur dan takwa itu adalah dua potensi yang Allah berikan kepada manusia untuk bahan ujian. Ya, dulu ini dikasih dapat Allah kasih kasus. Mana nih yang akan dia kembangkan? Dia akan aflah, akan khobar. Karena bagiannya fakir khobaran dasar. Kalau mengaflah maka takwanya harus tinggi. Tapi kalau khobar maka fujurnya yang naik. Atau kebalikannya, kalau kebanyakan ngerjain yang fujur, yang buruk, yang jelek, maka dia akan khobar. Tapi kalau dia mengerjakan yang takwa, yang baik, maka dia akan aflah. Semua kita dikasih potensi sama. Saya, Bapak, semua sama. Saya pun dikasih potensi baik dan buruk. Bapak pun dikasih baik dan buruk. Semua sama. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menyeleksi kasus-kasus yang ada, ujian yang Allah berikan. Untuk bisa kita mengetahui ini ujian ini benar dan tidak, kita bisa dengan takwa dan jujur dengan cara apa? Belajar ilmu. Makanya orang-orang yang mau dengar kajian, dengar nasihat, berarti dia masih ada keinginan untuk meningkatkan takwanya. Paling tidak dengan nongkrong di kajian kita terhindar dari maksiat minimal begitulah. Walaupun kita nggak pintar, kita nggak soleh, tapi paling tidak kita akan menaikkan potensi takwa walaupun kita tidak. Untuk Pak kajian ini, Bapak dari Imam dari Isa itu mereka berbeda. Allah bilang Allah sampai kapan? Sampai Isa, sampai ini mengaji bubar. Selama orang masih di majlis taklim itu mereka selalu mendoakan orang-orang yang di dalam majlis ini. Enak pada dari mereka. Makanya kalau orang-orang ahli ilmu ada kondisi baik oleh mereka. Itu apa untungnya dari ikut kajian. Walaupun nggak pintar, tapi insya Allah dosa di yang baik saja ada ini. Kita melanjutkan ini. Besok kita dengan ceritanya kaum Samud. Bagaimana yang datang? Cukup ya? Ya. Jadi kan dulu apa namanya? Ya tapi sebelum 2005 lah. Jadi kita rata-rata perusahaan Jepang itu kebanyakan kan Shinto, kalau sekarang kebanyakan ateis. Ya. Jadi cara duduk itu semuanya di kantor utama itu ngadepnya ke timur rata-rata. Karena kepercayaan mereka menghadap dewa matahari gitu. Nah, ketika kita terpaksa mengikutinya, tapi memang tidak inilah hanya sudah kalau ngikutin desain kantor aja gitu. Apakah termasuk apa namanya ngarah ke musyrik atau gimana? Ya. Bagaimana manusia jika Bapak kita di perusahaan Jepang atau di Jepang? Kalau terpaksa, yang penting hati kita tidak ikut nyembah matahari. Kalau terpaksa, itu kalau bisa menghindar. Kalau bisa, tapi kalau tidak bisa, bahkan sampai membahayakan nyawa itu dibolehkan. Ya, semua yang penting hati dia tetap beriman, tidak meyakini kepada matahari, dan tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kalau terpaksa sih
Cukup. Jadi dia ya ini Allah bekali kita itu potensi baik dan dari baik dan buruk ini semua itu menjadi bahan ujian. Yang perlu kita ingat adalah tidak ada ujian yang tidak bisa kita lalui. Yang namanya ujian itu ulangan, tahu nggak ulangan? Namanya ulangan berarti mengulang pelajaran sudah pernah diajar. Pelajaran sudah pernah diajar yang diulang. Nah, dalam ujian itu Allah sudah janji. Allah nggak bakal ngasih soal-soal yang nggak mungkin kita bisa selesai. Lalu kalau itu Allah langsung kita susah. Nah, cuma dari ujian-ujian itu, dari ujian-ujian Allah berikan kepada kita, Allah sudah titipkan, Allah sudah berikan kita itu potensi menyelesaikan masalah. Cuma dalam penyelesaian masalah manusia dihadapkan pada dua pilihan. Ada lahama kasabat, walehama kasabat. Ada orang menyelesaikan masalah, dia bisa dapetin pahala, bisa dapetin dosa. Maka yang nanti akan Allah minta tahu jawabannya adalah bukan ujian, tapi bagaimana cara Anda mengatasi ujian dari potensi sudah Allah berikan. Allah uji kita dengan kemiskinan. Allah pengen tahu lu mendapat beras nih, nggak punya beras. Bagaimana caranya supaya punya beras? Apakah mau fujur atau takwa? Kalau fujur, lu merampok, kan gitu. Lu nyolong itu namanya fujur. Tapi kalau kita bekerja, kita ikhtiar, kita jualan, itu namanya takwa. Maka Allah bilang kalau saya dapat dosa, lahama kasabat, walehama kasabat. Dan ujian itu manusia bisa dapat pahala atau bisa dapat dosa. Jadi makanya kalau baca ayat jangan dipotong. Lain kalau itu langsung usaha, kalau sudah tenang aja, Allah nggak bakal uji kalau kita nggak mampu. Benar, cuma harus terusin. Jangan sampai nanti ketika kita nyelesain masalah kita lupa tuh ujungnya adalah makasabat oleh